Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, hampir satu pekan kita bersama bulan Ramadan yang penuh berkah. Kita sudah menunaikan puasa 5 hari dan tarawih 6 malam atau 5 malam dan nanti malam ke-6. Salah satu amalan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan yaitu sahur atau makan sahur. Bagi seseorang yang berpuasa Ramadan, disunnahkan untuk memakan sesuatu dari makanan di waktu sahur, yaitu di penghujung malam sampai sebelum terbitnya fajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan juga sahur itu dengan al-ghada al-mubarak, makanan yang diberkahi. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lana." Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, "Qarribi ilaina al-ghada'a al-mubarak." Hidangkan untuk kami makanan yang diberkahi. Maksud beliau makanan yang diberkahi di sini adalah sahur. Dan kadang sahur beliau hanya terdiri dari 2 butir korma dan air putih. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Muttafaqun alaihi. Sahurlah kalian, sesungguhnya dalam makan sahur itu ada keberkahan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, dan ini adalah anjuran dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau beri motivasi dengan mengatakan bahwa pada makan sahur itu ada keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi ghada'is sahur, fa innahu huwal ghada'ul mubarak." Hendaklah kalian makan sahur, sesungguhnya itu adalah makanan yang diberkahi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "As-sahur kulluhu barakah." Sahur itu semuanya adalah keberkahan. Fala tada'uhu. Jangan kalian meninggalkannya. Jadi ada bentuk perintah, kemudian ada pula bentuk larangan. Perintah makan sahur dan larangan meninggalkannya. Kemudian ada pula motivasi dengan keterangan alasannya bahwa itu diberkahi. Semua ini saling memperkuat bahwa makan sahur itu sangat ditekankan dan tidak sepatutnya ditinggalkan oleh seorang muslim yang ingin berpuasa. Apa kata beliau? "Fala tada'uh." Jangan kalian meninggalkannya, walau an yatajarra'a ahadukum jur'ata ma'. Sekalipun salah seorang dari kalian itu hanya menyerumput atau meneguk 1 teguk air. Jadi walaupun sahurnya itu hanya sempat meneguk air, teguk, tapi jangan tinggalkan sahur itu. Karena ada keberkahan di dalamnya.
Fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan juga para malaikat berselawat atas orang-orang yang makan sahur. Subhanallah. Maksud Allah berselawat di sini menyanjung, memuji, melimpahkan rahmatnya. Adapun malaikat maksudnya berdoa. Selawat itu artinya doa. Nah, selawat dari Allah itu maksudnya pujian, sanjungan dari Allah dan juga kedudukan yang tinggi, rahmat, keberkahan. Jadi di sini keutamaan makan sahur itu keberkahan, kemudian juga dipuji, disanjung oleh Allah, dilimpahi rahmat dan juga didoakan kebaikan oleh malaikat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang dua orang. Salah seorangnya yang biasa menyegerakan iftar, menyegerakan berbuka, dan ta'khiru as-sahur, mengakhirkan sahur. Jadi Aisyah ditanya tentang dua orang. Yang satu orang ini, wahai Aisyah, dia suka menyegerakan berbuka dan suka mengakhirkan sahur. Adapun yang satu lagi, dia menunda-nunda, mengakhirkan berbuka dan menyegerakan sahur. Artinya begini, yang kedua ini sudah saatnya berbuka, dia belum juga berbuka. Giliran sahur dia cepat sahurnya. Mungkin tengah malam dia sudah sahur, bukan di waktu sahur. Nah, Aisyah radhiyallahu anha balik bertanya, siapa dia orang yang menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur itu? Faqila laha, lalu dikatakan kepada dia atau dijawab, dia adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Faqalat, maka Aisyah berkata, kadzalika kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah dahulu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud Aisyah ini, apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud itu menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur di ujung waktunya, itulah yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita simpulkan? Di sini kita bisa simpulkan bahwa sahur itu waktu utamanya adalah diakhirkan. Barangkali ada orang sahur dia jam 1, jam 2, jam 3, tidak mengapa. Tetapi yang afdal, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu diakhirkan. Diakhirkannya itu kapan? Nah, ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa jarak antara sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan azan subuh itu jaraknya dekat. Artinya betul-betul diakhirkan. Ada salah seorang sahabat yaitu Zaid menjelaskan atau menceritakan bahwa jaraknya itu dia pernah sahur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarak antara sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan azan itu sekira kalian membaca 50 ayat. 50 ayat yang tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang, yang sedang. Perkiraannya sekitar 50. Nah, jadi saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu dia sunnah makan sahur. Bahwa sunnahnya itu adalah diakhirkan. Di sini ada hikmah. Karena hikmah sahur itu selain itu ada keberkahan, didoakan, dia mendapat selawat dari Allah dan malaikat. Kemudian juga di antara hikmah makan sahur itu, apalagi diakhirkan, untuk membantu seseorang itu berpuasa di siang hari. Nah, ini dia salah satu hikmahnya. Mengakhirkan sahur itu agar kita bisa terbantu. Karena kalau orang sahurnya di awal-awal waktu atau masih malam, belum lagi menjelang fajar, itu dia sudah keburu lapar. Sementara dia siang juga harus beraktivitas. Kemudian juga di antara hikmahnya yaitu menyelisihi orang-orang Yahudi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan bahwa pembeda antara puasa kita, al-farqu baina siyamana wa siyami ahlil kitab as-sahur. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab orang Yahudi itu adalah sahur. Mereka puasa tapi tidak pakai sahur atau tidak ada syariatkan sahur. Sementara kita ada sahur. Ini juga di antara hikmah-hikmahnya. Apabila kita menjaga sahur itu sesuai dengan sunnah, betul-betul kita jaga makan sahur itu, berusaha untuk makan sahur dengan niat untuk berpuasa besok,
dan kita akhirkan waktunya, ya, di penghujung waktunya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak berlebih-lebihan. Karena kadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya 2 butir korma dan air, tidak berlebih-lebihan dalam sahur. Bahkan kalau orang yang berlebih-lebihan dalam sahur malah besoknya dia lemas. Ketika kita jaga betul sahur itu sesuai dengan sunnah, maka insya Allah kebaikan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat ini. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la tazalu ummati bi khairin ma akharus sahur wa ajjalu al-fitra. Umatku akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Karena dengan itu menyelisihi perbuatan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir. Orang Yahudi itu tidak ada pakai sahur dan mereka juga kalau puasa berbukanya lambat, sudah gelap baru berbuka. Maka sunnahnya adalah mengakhirkan sahur dan juga menyegerakan berbuka apabila sudah tiba waktunya. Dan itu akan mendatangkan kebaikan untuk kita semuanya. Mari kita jaga sunnah ini agar keberkahan, rahmat, dan kebaikan selalu menyertai kehidupan kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.